Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Nah, jadi saya adalah mahasiswa Pendidikan Fisika Reguler A 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi dari zat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepatnya dalam hal ini saya akan membahas mengenai aplikasi dari unsur radioaktif pada bidang industri. Nah, di sini saya akan melakukan share screen. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai penerapan dari unsur radioaktif dalam bidang industri, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan industri atau apa sih yang dimaksud dengan radioaktif itu gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai radioaktif. Berbicara mengenai pengertian unsur radioaktif. Nah, saya lakukan share screen ya. Nah, jadi kita tahu bahwa atom itu dia terdiri dari inti dan juga terdiri dari elektron. Di mana berdasarkan reaksi kimia, yaitu reaksi yang berhubungan dengan inti itu akan disebut dengan reaksi inti ataupun reaksi nuklir, teman-teman. Nah, terkait hal itu, reaksi nuklir itu terjadi secara spontan ataupun secara buatan. Jadi ada dua jenis reaksi nuklir ya, ada yang terjadi secara spontan, ada juga yang terjadi dari reaksi buatan. Nah, reaksi nuklir yang spontan ini dia akan terjadi pada inti atom yang tidak stabil begitu. Nah, inti atom yang tidak stabil inilah yang disebut dengan zat radioaktif. Begitu, teman-teman. Nah, jadi ketika proses reaksi nuklir itu yang tidak spontan tadi itu dapat terjadi pada inti yang stabil maupun tidak stabil. Jadi bukan berarti hal itu bisa terjadi pada inti yang stabil saja atau yang tidak stabil saja. Nah, tidak demikian. Nah, proses dari perubahan itu tadi itu akan disertai dengan perubahan energi berupa radiasi dan juga kalor. Seperti itu. Jadi itu adalah sedikit proses bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan radioaktif seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke slide, kita lihat bahwa di situ terpampang jelas bahwa radioaktivitas itu adalah suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi. Jadi emang gitu. Jadi radioaktivitas ini ada sinar-sinar yang dapat memancarkan begitu, secara spontan maupun tidak seperti yang saya bahas tadi. Nah, radioaktivitas ini atau radiasi ini berasal dari bahan radioaktif yang merupakan suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh atom ataupun molekul yang disebarkan melalui ruangan ataupun materi seperti partikel, kemudian gelombang elektromagnetik. Nah, seperti itu. Nah, unsur tersebut biasanya dia bersifat labil. Nah, berarti kalau dia bersifat labil, terdapat golongan-golongan dari zat radioaktif. Zat radioaktif itu kan dia disebut juga dengan isotop ya, karena mencapai kestabilan salah satunya itu harus melakukan peluruhan. Jadi ketika ada suatu bahan yang dia tidak stabil, nah itu dapat stabil apabila dilakukan penyinaran atau pemancaran radiasi. Nah, sehingga nantinya akan menjadi unsur yang stabil seperti itu. Nah, peluruhan dari zat radioaktif ini dia menghasilkan beberapa unsur tentunya yang lebih stabil ya. Nah, jenisnya sendiri dari penyinaran itu ada yang disebut dengan sinar alfa, kemudian ada juga sinar beta, dan ada juga sinar gamma. Oke, kita lanjutkan. Berbicara mengenai radioaktif yang sudah kita bahas dari tadi, tentu kita penasaran nih, gimana sih awal mula munculnya gitu. Jadi dalam hal ini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah dari penemuan zat radioaktif. Nah, zat radioaktif yang pertama itu ditemukan adalah uranium. Uranium itu ditemukan pada tahun 1898 oleh Marie Curie bersama dengan suaminya yaitu Pierre Curie. Nah, mereka itu menemukan dua unsur lain dari batuan uranium yang jauh lebih aktif daripada uranium itu sendiri. Nah, ternyata dari hal tersebut kita bisa lihat ya teman-teman bahwa banyak sekali unsur-unsur yang secara alami itu bersifat radioaktif seperti itu. Semua isotop yang memiliki nomor atom lebih dari 83 itu dia bersifat radioaktif, teman-teman. Sedangkan isotop-isotop yang memiliki nilai atom atau massa atomnya kecil dari 83 itu isotop itu adalah isotop-isotop yang stabil. Nah, begitu teman-teman. Jadi
kecuali sih ada dua benda nih. Kalau seingat saya ada magnesium dan juga ada promesium. Nah, dua itu yang terkecuali ya. Nah, isotop yang bersifat radioaktif itu disebut dengan isotop radioaktif atau yang disebut dengan radioisotop. Nah, yang tadi udah dibahas. Nah, selanjutnya pada tahun 1895 ya, Röntgen itu menemukan bahwa tabung sinar katoda itu dapat menghasilkan atau menemukan suatu radiasi yang berdaya tembus tinggi gitu teman-teman. Dimana dia kan berdaya tembus tinggi. Nah, ini dapat digunakan untuk bagaimana dia mengoreksi atau melihat dari film potret. Nah, walaupun dia dibungkus oleh lapisan hitam, tapi tetap dapat terdeteksi. Nah, awalnya ini dimulai pada sinar X. Jadi, ketika sinar X yang merupakan radiasi elektromagnetik ini dimana timbul karena benturan yang berkecepatan tinggi antara sinar katoda dan juga anodanya. Nah, benturan inilah yang dapat mendeteksi dari film potret tadi, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ya. Nah, tadi kan saya sudah membahas bahwa sinar dari radioaktif itu ada 3. Ada alfa, beta, dan gamma. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam. Pertama adalah sinar alfa. Nah, jadi sinar alfa itu dia merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif. Nah, partikel alfa itu adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan berbicara nih, apa aja sih kelebihan-kelebihan dari partikel ini gitu. Tentunya kalau dari sinar alfa sendiri, ini dia memiliki daya tembus yang paling kecil seperti itu. Kemudian dia juga memiliki massa yang paling besar. Kemudian unsur lain dari sinar alfa ini ada yang disebut dengan helium dengan muatannya yaitu 2+, dan juga bermassa kurang lebih 4 SMA. Itu untuk sinar alfa gitu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai sinar gamma. Nah, untuk sinar gamma sendiri ini adalah suatu radiasi elektromagnetik yang berenergi sangat tinggi dan tidak bermuatan dan juga tidak bermassa. Jadi sinar gamma ini mempunyai daya tembus tapi dia tidak bermuatan dan juga tidak bermassa. Nah, berbeda pula dengan sinar beta. Kalau sinar beta ini dia merupakan suatu radiasi partikel yang bermuatan negatif. Jadi kalau sinar alfa kan bermuatan positif, kalau beta dia bermuatan negatif. Nah, sinar beta ini dia merupakan suatu berkas elektron yang berasal dari inti atom, di mana sinar beta ini dia dapat menempuh 30 cm. Sinar alfa ini juga salah satu sinar yang paling energetik dan juga dapat menembus pada kulit manusia gitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita akan membahas mengenai unsur radioaktif dalam bidang industri. Tadi kan saya sudah menghantarkan sedikit mengenai radioaktif. Sekarang kita akan masuk kepada poin pembahasan kita, yaitu unsur radioaktif dalam bidang industri. Nah, untuk radioaktif tadi kan sudah saya jelaskan bahwa radioaktif itu disebut juga dengan radioisotop. Nah, radioisotop itu hanya digunakan dalam radiografi, yaitu suatu cara pemotretan bagian dalam dari benda dengan menggunakan radiasi yang berdaya tembus besar seperti sinar X yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada sinar gamma ataupun neutron. Nah, seorang ahli itu mengetahui adanya keretakan atau kebocoran dalam pipa-pipa silinder-silinder dan juga sebagiannya dengan pertolongan dari sinar X. Jadi selain dia digunakan dalam proses pemotregrafi tadi, sinar X ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui kebocoran-kebocoran pada pipa begitu. Nah, radioisotop yang sering digunakan itu adalah kobalt ya, unsur kobalt untuk bahan paling tebal, kemudian iridium untuk bahan dengan ketebalan sekitar 10 cm dan juga cesium gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pemanfaatan radioisotop dalam bidang industri. Nah, inilah ya. Jadi benar-benar aplikasi nyatanya gitu. Apa sih yang bisa dimanfaatin buat apa gitu. Yang pertama, itu digunakan, kita lihat ya, di sini ada
mengontrol ketebalan bahan. Nah, jadi salah satunya adalah mengontrol ketebalan bahan. Nah, kelebihan produk berupa lembaran seperti kertas, kemudian lempengan logam yang dapat dikontrol, itu dapat dikontrol ya, tentunya dapat dikontrol dengan radiasi, teman-teman. Ini sesuai yang saya tampilkan di slide, bahwa prinsip dari bahan radiasi yang dapat diteruskan itu dia bergantung pada kelebihan bahan yang dilalui. Nah, detektor radiasi ini dia akan dihubungkan dengan alat penekan. Nah, nantinya itu ketika lembaran-lembaran itu jadi lebih, maka intensitas yang diterima oleh detektor itu akan berkurang, teman-teman. Nah, secara otomatis mekanisme dari alat itu pun akan mengatur penekanan lebih kuat sehingga kelebihan dan dapat dipertahankan. Jadi seperti itu prosesnya. Proses dia untuk mengontrol ketebalan bahan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai pemeriksaan bahan. Nah, pemeriksaan bahan ini tentunya adalah pemeriksaan bahan pada bidang-bidang industri tanpa merusak bahan itu, gitu. Nah, pemeriksaan ini misalnya kalau pada bidang industri itu ada industri pupuk, kemudian mencari minyak bumi, kemudian ada juga pemanfaatan sinar gamma. Nah, sinar gamma ini biasanya juga digunakan dalam untuk mengetahui cacat logam. Kemudian semakin tebal radiasi, maka intensitas radiasi yang teruskan itu dia akan semakin berkurang. Nah, itulah kenapa sinar gamma itu bisa dimanfaatkan untuk mengetahui cacat pada logam. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan bahan ya. Kemudian pemanfaatan lain radioisotop dalam bidang industri itu ada yang disebut dengan pengawetan bahan. Tentu ini sering kita dengar ya, karena dengan memberikan radiasi itu tentu dia dapat membunuh mikroorganisme yang berkembang di dalam bahan tersebut begitu. Kemudian kita akan masuk lagi mengenai analisis aktivitas neutron. Nah, mengenai analisis dari aktivitas neutron ini, jadi dalam penentuan unsur-unsur campuran yang menyebabkan ketidakmurnian suatu titik itu akan mengakibatkan keuntungan dari analisis ini. Nah, seperti yang telah kita kemukakan nih dari tadi, bahwa dengan cara ini itu dapat ditentukan kadar yang dimilikinya itu apakah kecil, apakah besar. Nah, dengan cara spektroskopis sekalipun tidak, itu semua dapat dilakukan. Jadi mau kita pakai cara yang untuk mendeteksi ini, analisis aktivitas neutron ini, itu bisa kita lakukan maupun spektroskopis maupun tidak. Nah, jadi kayak gitu kalau pemanfaatannya ya. Jadi kita ulang tadi, kalau pada bidang industri ini bisa dimanfaatkan untuk mengontrol ketebalan bahan, pemeriksaan bahan tanpa merusak, kemudian pengawatan bahan, analisis aktivitas dari neutron. Nah, masih ada nih kelebihan yang lain. Nah, selain itu juga di bidang industri itu sinar gamma untuk mengawetkan makanan dan membunuh mikroorganisme yang tadi sudah saya singgung. Kemudian manfaat lainnya adalah industri otomotif. Dia mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin dapat bekerja. Jadi banyak banget ya ternyata manfaat dari radioaktivitas dalam bidang industri. Dari pengolahan bahan, kemudian dari bidang otomotif, semuanya bisa gitu. Bahkan industri kertas itu juga mengukur ketebalan kertas. Nah, itu juga bisa digunakan, atau itu semua juga memanfaatkan fisika atom inti, tepatnya pada radioaktif begitu. Nah, selain itu, industri dari metalurgi itu juga mendeteksi rongga udara pada bus cor ataupun keretakan pada pesawat terbang. Nah, kita bayangin ya, kalau nggak ada fisika atom inti, lalu bagaimana mereka semua dapat mendeteksi itu? Tukang bangunan yang ingin mendeteksi kebaikan dari bangunannya, dari cornya, kemudian tukang kertas yang ingin melihat ketebalan kertasnya. Jadi tentunya semua itu dapat berjalan dengan baik karena adanya fisika atom inti, adanya penerapan fisika atom inti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti
itu. Nah, kita akan melanjutkan. Nah, pemanfaatan radioisotop yang lain di bidang industri itu juga ada sinar gamma yang digunakan untuk mikroorganisme. Tadi kan yang kita singgung ya. Kemudian khususnya pada cesium itu dia juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan yang sangat tipis gitu. Jadi kan ada kertas contohnya, kemudian ada kayu mungkin. Nah, jadi banyak. Jadi kita bisa lihat betapa banyaknya penerapan-penerapan dari fisika atom inti dalam bidang industri. Nah, untuk melihat secara realnya, kita di sini akan melihat suatu video di mana video ini semoga dapat memperjelas kita dari apa yang telah saya jelaskan tadi, dapat memberikan pemahaman lebih kepada teman-teman tentang seberapa pentingnya penerapan dari fisika atom inti, yaitu pada radioaktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat menyaksikan ya, kita lihat video ini bersama-sama. Oke. Nah, kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari banyak sekali pulau. Jadi negara Indonesia itu negara yang salah satu pulau terbesar. Dan juga sudah bukan rahasia kalau negara Indonesia itu banyak sekali hasil-hasil buminya gitu ya, dengan kualitas yang baik. Namun ini semua masih menjadi alibi, masih jadi perkara karena apa? Karena banyaknya pulau-pulau yang berjajar jauh, tentu dibutuhkan transportasi, dan dalam perjalanan itu kadang kehujanan, kadang kepanasan, sehingga apa? Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari makanan itu, dapat mengembangkan dari mikroorganisme yang seperti ini. Nah, tentunya ketika mikro itu berkembang, kemudian kita makan, akan menjadi penyakit. Nah, tetapi dengan adanya penerapan fisika atom inti ini, yaitu dengan memanfaatkan sinar gamma, ini semua dapat terminimalisir. Jadi kita buatlah sinar gamma pada bahan, ini adalah bahan kering ya. Jadi kita sinari dengan sinar gamma, ini akan membunuh mikroorganisme yang ada tanpa merusak bahan, dan ini aman untuk dikonsumsi. Itu yang perlu kita tegaskan ya. Nah, jadi setelah proses sinar gamma ini semuanya sudah di packing secara rapi. Nah, kemudian bahan-bahan yang telah disinari tadi itu dapat dikirim lagi gitu. Nah, berbeda halnya dengan bahan-bahan yang sudah di supermarket nih. Ini tentu sudah bahan-bahan yang aman, sudah disinar oleh sinar gamma. Nah, kemudian ini ada bahan basah pada kentang contohnya. Ini pada kentang bahan basah seperti ini, sinar gamma dapat membunuh mikroorganisme. Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan, ya kan? Kalau yang nggak disinari, dia pertumbuhannya cepat. Kalau ini lambat seperti itu, dan juga memperlambat pembusukan. Nah, sehingga dengan sinar gamma tadi tidak menjadi masalah lagi kalau pulau-pulau di Indonesia itu terletak jauh, karena semuanya aman, dan ketika kita makan pun kita dapat sehat tanpa berbahaya dari mikroorganisme dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat berguna ya teman-teman kalau kita memanfaatkan sinar gamma ini. Jadi makanan kita lebih sehat, makanan kita lebih awet. Jadi kalau memang saya berpikir juga kalau tidak ada fisika atom inti, tidak ada penerapan dari fisika atom inti ini, kita bayangkan saja jarak, misalnya makanan dari Sumatera nih, mau kita kirim ke Pulau Jawa, kan itu butuh proses. Nah, takutnya ya, bahan itu nanti sampainya di Pulau Jawa sudah rusak, sudah tidak layak makan. Sekalipun kita makan berbahaya bagi tubuh gitu. Jadi kita tahu ya betapa pentingnya dari pemanfaatan atau aplikasi dari fisika atom inti ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita semua dapat berhidup secara normal. Itu semua diiringi dengan proses-proses yang tentunya bekerja sama gitu. Jadi ada penerapan dari fisikanya, ada dari kimia dan lain sebagainya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai aplikasi atau pemanfaatan dari fisika atom inti dan zat radioaktif dalam bidang industri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan radioaktif dalam bidang industri ini sangat membantu kehidupan manusia karena melalui pemanfaatan fisika atom inti dalam bidang industri ini tentunya para supplier itu lebih mudah dalam mengekspor makanan. Karena apa? Karena dibantu dengan kimia sinar gamma. Selain itu juga para pembangunan itu lebih mudah dalam
membuat bangunan lebih kokoh, untuk mendeteksi cornya, kemudian dalam mencari minyak bumi, dan banyak lagi aplikasi lainnya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.